Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Sayudin. Saya mengambil petugas K3 umum. Karena itu saya sedang menjalani tugas yang diberikan Mahadewa Safety. Oleh karena itu saya akan menjelaskan pengertian K3, JSA, dan permit. Yang pertama, pengertian K3. Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja, mulai upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Kegiatan rutin yang harus dijalankan yaitu safety talk atau toolbox meeting setiap pagi untuk untuk mengetahui bahaya-bahaya kegiatan apa saja yang hari ini dilakukan. Kalau bekerja di ruang terbatas, setiap harinya harus diwajibkan gas tes terlebih dahulu untuk memastikan tidak ada gas-gas beracun yang merugikan para pekerja nantinya. Selain itu, yang harus diperhatikan dan dibutuhkan sebelum bekerja, membuat JSA terlebih dahulu. Langkah penting JSA merinci langkah-langkah pekerjaan dari awal hingga selesai pekerjaan, identifikasi bahaya, menentukan pengendalian bahaya. Selain itu, surat izin kerja untuk bisa bekerja, wujud upaya persiapan sebelum bekerja, identifikasi bahaya, identifikasi dan pengendalian bahaya, komunikasi tertulis, performing authority, menghindari salah pengertian di antara yang terlibat, terlaksana pekerjaan dengan baik dan safety production. Performing authority atau penerima izin, yaitu pihak melaksanakan pekerjaan yang menyangkut suatu alat, tempat kerja, fasilitas pelaksanaan pekerjaan. Bagian pemeliharaan teknik, bagian teknik sipil, listrik atau mekanik, bagian telekomunikasi atau IT, bagian marine HSE sebagai pelaksana pekerjaan, dan lain-lain.
tugas dan tanggung jawab melakukan pekerjaan dengan aman, menyangkut pekerja, peralatan dan metode peralatan, mematuhi semua rekomendasi yang tertuang dalam JSA atau di kolom SIKA, mengawasi secara langsung kegiatan kerja berlangsung dan segera mengambil tindakan jika ditemukan kondisi bahaya. Mensosialisasi cara kerja aman kepada setiap pekerja yang terlibat. Tugas dan tanggung jawab performing authority. Tugas dan tanggung jawab memeriksa kondisi peralatan yang digunakan terhadap pemenuhan standar keselamatan, mengawasi dan mengevaluasi terhadap setiap kegiatan yang dilakukan, melakukan pertolongan pertama pada kecelakaan, membuat laporan kejadian dan mengidentifikasi jika ada kejadian. JSA singkatan dari Job Safety Analyst, analis keselamatan pekerjaan, atau di tempat lain bisa disebut Job Health Analyst. Job Safety Environment Analyst, Job Hazard Breakdown, Job or Tax Assessment. Satu dokumen yang memberikan pedoman dalam mengidentifikasi secara jelas bahaya-bahaya dan insiden potensial berkaitan dengan setiap langkah tugas pekerjaan dan mengembangkan solusi dan solusi untuk menghilangkan, mengurangi dan mengontrol bahaya, resiko dan insiden. Yang dinilai adalah langkah-langkah setiap pekerjaan yang dilakukan dari mulai sampai selesai. Penilaian di sini adalah person atau orangnya, langkah untuk mengendalikannya, sifat ke personal tersebut yang melakukan pekerjaan.
karena mengendalikan lebih ke personal, lebih ke personalnya, maka rata-rata JSA fokusnya pengendalian bahaya lebih ke APD dan alat keselamatan. Titik permasalahan atau fokus pada JSA adalah untuk mengurangi dampak dari unsafe action. Job safety analysis bisa disebut juga job hazard analysis atau job text analysis atau JTA, adalah teknik manajemen keselamatan yang berfokus pada identifikasi bahaya dan pengendalian bahaya yang berhubungan dengan rangkaian pekerjaan atau tugas yang hendak dilakukan di area kerja. Langkah penting dari JSA merinci langkah pekerjaan dari awal hingga selesai pekerjaan, identifikasi bahaya, menentukan pengendalian bahaya, surat izin kerja merupakan otoritas kewenangan pengendalian dan pengawasan kerja sehingga terlaksana dengan baik dan aman. Pertanggungjawaban penanganan bahaya dan merugikan menguraikan aturan yang harus diikuti, catatan dan dokumentasi. Macam-macam permit atau surat izin kerja. Surat izin kerja dingin, surat izin kerja panas, surat izin kerja memasuki ruang terbatas, atau surat izin pengelasan, surat izin radiasi, surat izin kerja listrik dan instrumen, surat izin penutupan jalan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang materi tersebut. Mohon maaf sekiranya salah dari penyampaiannya ataupun dari materinya. Saya minta maaf. Mohon maaf bila ucapan saya terbata-bata, kurang jelas. Saya mohon maaf. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.